jurusan Teknik Informatika di 2025. Ini pendapat pribadi ya, kalau misalnya kalian punya opini yang berbeda, kita bisa diskusi di kolom komentar. Gimana prospek dari jurusan ini dan apakah masih worth it untuk ngambil jurusan ini di 2025? Kita lihat dulu dari trennya ya. Kalau misalnya kita lihat tren dari pencarian jurusan Teknik Informatika untuk 5 tahun ke belakang, itu setiap tahun itu sebenarnya semakin meningkat di bulan-bulan tertentu. Tetapi di tahun ini, di bulan yang sama, itu turun signifikan. Apakah ini efek dari kecemasan orang-orang terhadap kondisi yang terjadi pada saat ini? Ya, yang kita tahu sendiri, kondisi saat ini di mana perusahaan teknologi banyak melakukan layoff, ataupun rate dari anak IT udah nggak bisa setinggi dari pandemi kemarin. Atau percepatan implementasi AI yang buat kita cemas gimana sengitnya persaingan di masa mendatang. Kita kesampingkan layoff, kalau misalnya kita melakukan pencarian di situs-situs kerja, itu lowongan IT masih banyak banget dibuka. Tapi ya begitu, saingannya juga nggak kalah banyaknya. Selain saingannya tambah banyak, requirement-nya pun juga ikut meningkat. Kalau misalkan kita lihat fenomena pada pandemi kemarin, di mana perusahaan teknologi itu berlomba-lomba untuk mencari talent dengan tawaran gaji yang fantastis, pada saat ini, di tahun ini udah nggak bisa kayak gitu lagi. Kalau kalian lihat sendiri, dari segi rate itu udah mulai di-adjust lagi daripada tahun sebelumnya. Kita susah banget untuk nyari rate yang sama pada saat pandemi kemarin. Tapi bukan berarti jurusan ini udah nggak menarik lagi. Tapi yang perlu kita perhatikan menurut aku pribadi adalah kita perlu lihat kurikulum yang diajarkan pada universitas yang kita mau masukin atau jurusan yang kita mau masukin. Apakah kurikulum atau mata kuliah yang diajarkan itu masih relevan dengan apa yang dibutuhkan sekarang, atau dia kayak kurang update gitu, yang dimana udah teknologi-teknologi lama banget itu masih diajarin juga gitu. Nah, itu perlu kita perhatikan juga. Dan juga kalau misalnya kita pengen jadi yang yang stand out di jurusan kalian sendiri atau di bidang ini, ya kalian nggak bisa cuma, kalau misalnya kalian pengen jadi programmer ya, nggak bisa cuma ngetik coding doang gitu. Nggak bisa kayak sesimpel bisa coding aja. Kalau misalkan bisa coding aja, itu AI bisa ngelakuin lebih cepat berkali-kali lipat daripada yang kalian lakuin. Jadi ya kalian nggak bisa jadi tukang ketik aja. Jadilah problem solver.